ngan jelas pengarsa Abdul Jalil keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Filmnya Prabu Siliwangi itu di sini di Gua Kutamane, dan tidak pernah ada cerita lagi Prabu Siliwangi keluar dari Gua Kutamane. Sedangkan Prabu Siliwangi lahir di Bogor, Raden Kian Santang pun lahir di Bogor. Dan memang sebelumnya itu batu adalah batu tempatnya orang-orang tua zaman dulu juga mengagungkan Siliwangi di sana. Menelusuri legenda dan misteri petilasan Prabu Siliwangi di tanah Sunda. 7 petilasan Prabu Maharaja Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi Nusantara, mugia rahayu sagung dumadi. Di video kali ini kita akan menelusuri beberapa legenda atau misteri yang pernah menjadi tempat petilasan Sang Maharaja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Petilasan Prabu Siliwangi adalah situs ataupun tempat bersejarah yang diyakini pernah disinggahi, dijadikan tempat peristirahatan, pertapaan, atau bahkan tempat menghilang. Dalam bahasa Sunda disebut dengan ngahyang atau moksa. Raja legendaris Kerajaan Pajajaran tahun 1482 Masehi sampai dengan 1527 Masehi. Istilah petilasan dalam bahasa Jawa dan Sunda merujuk pada jejak atau peninggalan seseorang yang dianggap penting, seringkali memiliki nilai spiritual, sejarah, dan juga mistis. Situs-situs petilasan Prabu Siliwangi tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti di Majalengka, Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Petilasan ini biasanya memiliki nuansa mistis karena Prabu Siliwangi dalam tradisi Sunda dikaitkan dengan kisah moksa atau menghilang tanpa jejak untuk menghindari konflik dengan pasukan Islam, termasuk anaknya Prabu Kian Santang. Beberapa lokasi seperti Leuweung Sancang di Garut atau Gunung Salak dipercaya sebagai tempat Prabu Siliwangi ngahyang, berubah menjadi roh ataupun harimau suci. Petilasan ini juga menjadi destinasi wisata sejarah dan wisata alam. Berikut sering juga dikunjungi oleh para ahli spiritual dan juga talaga berikut suasana pegunungan yang sejuk. Benda-benda peninggalan seperti batu pertapaan atau patung harimau sering dianggap keramat oleh masyarakat Sunda. Kisah dan sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah dan budaya Sunda. Raja dari Kerajaan Pajajaran yang memerintah sekitar tahun 1482 Masehi hingga 1521 Masehi. Kisah hidupnya bercampur antara fakta sejarah dan legenda, karena sumber tertulis seperti naskah Carita Parahyangan dan Babad Pajajaran dipadukan dengan tradisi lisan masyarakat Sunda. Berikut adalah rangkuman cerita tentang Prabu Siliwangi dari masa kecil hingga ngahyang atau moksanya beliau, berdasarkan beberapa narasi yang dikenal di kalangan masyarakat Sunda. Masa kecil Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang memiliki nama asli Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga sebagai Pangeran Pemanah Rasa. Ayahnya bernama Prabu Dewaniskala dan ibundanya bernama Uma Dewi. Dalam beberapa versi cerita rakyat, Prabu Siliwangi lahir di Kawali, pusat kerajaan Galuh di Ciamis, Jawa Barat pada abad ke-14. Nama Siliwangi atau Silih Wewangi konon diberikan karena ketampanannya, kebijaksanaannya, dan aura kepemimpinannya yang memikat. Sejak kecil, Raden Pemanah Rasa dikenal sangat cerdas, berbudi luhur, dan memiliki bakat kepemimpinan. Beliau dididik dalam berbagai ilmu, termasuk tata pemerintahan, seni bela diri, dan ajaran spiritual yang menggabungkan nilai-nilai Hindu-Buddha dengan kearifan lokal Sunda. Ayahandanya, Prabu Dewaniskala, menanamkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sebagai calon pemimpin. Masa kecilnya pun dipengaruhi oleh cerita-cerita leluhur, seperti kisah Ciung Wanara yang dianggap sebagai pendiri awal dinasti Pajajaran. Sebagai anak muda, Sri Baduga atau Raden Pemanah Rasa sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk belajar dari para pertapa dan tokoh spiritual. Prabu Siliwangi juga dikaitkan memiliki hubungan erat dengan alam, sering bertapa di hutan atau gunung untuk memperdalam kepekaan spiritualnya.
Salah satu legenda menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi pernah bertemu dengan roh-roh leluhur atau makhluk gaib yang memberinya petunjuk tentang masa depan kerajaannya. Masa kepemimpinan sebagai Raja Pajajaran. Setelah dewasa, Raden Pemanah Rasa naik tahta sebagai Raja Pajajaran, menggantikan ayahandanya. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kawalik ke Pakuan Pajajaran yang kini berada di sekitar daerah Bogor, yang menjadi pusat pemerintahan yang megah dan mewah. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan, dikenal sebagai kerajaan yang makmur dengan sistem pertanian yang maju, perdagangan yang berkembang, dan budayanya yang erat. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan berwibawa. Prabu Siliwangi memperkuat sistem pemerintahan dengan mengangkat para bupati untuk mengelola wilayah-wilayah di bawah Pajajaran. Prabu Siliwangi juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk kerajaan Mojopahit dan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Barat dan Sumatera. Pajajaran masa ini terkenal dengan hasil bumi seperti beras, lada, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan penting. Dalam kehidupan pribadi, Prabu Siliwangi dikatakan memiliki banyak istri. Salah satunya adalah Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda dan Nyimas Ratu Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Sindang Kasih, dan juga putri dari Kerajaan Martapura yang saat ini adalah Singapura. Atas pernikahannya dengan Nyimas Kentring Manik, Prabu Siliwangi dikaruniai satu orang putra yang bernama Prabu Surawisesa. Dan atas pernikahannya dengan Nyimas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri, termasuk Prabu Kian Santang yang kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Legenda menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi memiliki 151 anak. Meskipun angka ini mungkin bersifat simbolis untuk menunjukkan kebesaran dinastinya, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya Sunda. Ia mendukung perkembangan sastra, musik, dan tari, serta memelihara tradisi spiritual Sunda wiwitan yang berakar pada penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam beberapa cerita, ia digambarkan memiliki hubungan dengan makhluk gaib, seperti harimau putih yang dianggap sebagai pengawal setianya. Harimau ini menjadi simbol kekuatan dan kesucian dalam budaya Sunda. Konflik dengan perkembangan Islam. Pada hari akhir masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran menghadapi tantangan besar dengan masuknya pengaruh Islam di Jawa Barat. Beberapa wilayah pesisir seperti Cirebon dan Banten mulai memeluk agama Islam di bawah kepemimpinan tokoh seperti Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, cucunya sendiri. Dalam legenda, konflik muncul ketika anaknya yaitu Raden Kian Santang yang telah memeluk ajaran agama Islam setelah belajar di kota Makkah, mengajak ayahandanya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Prabu Siliwangi yang memegang teguh tradisi Sunda wiwitan dan Hindu Buddha menolak ajakan ini. Ngahyang atau moksa. Menurut legenda Sunda, Prabu Siliwangi memilih untuk ngahyang atau menghilang secara gaib daripada menyerah atau terlibat dalam konflik yang lebih besar. Kisah ini dianggap sebagai puncak perjalanan spiritualnya, di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa, yaitu keadaan menyatu dengan alam semesta atau menjadi roh abadi. Salah satu versi cerita menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi menghilang di Leuweung Sancan, sebuah hutan keramat di Garut Selatan. Ia berubah menjadi harimau putih bersama para pengikutnya, yang disebut dengan Maung Bodas, menjadi pelindung spiritual tanah Sunda. Tempat ini kini menjadi petilasan yang dihormati dan sering dikunjungi untuk ziarah. Versi lain menyebutkan bahwa ia moksa di Gunung Salak atau Gunung Cerme, tempat ia sering bertapa. Dalam tradisi lisan, dikatakan bahwa sebelum menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan wasiat agar keturunannya menjaga tanah Sunda dengan penuh keadilan dan menghormati alam. Beberapa petilasan seperti Pesanggerahan Pajajaran di Majalengka dianggap sebagai tempat terakhir ia singgah sebelum ngahyang. Warisan dan makna spiritual. Setelah moksa, Prabu Siliwangi menjadi simbol kebesaran budaya Sunda.
Ia dihormati sebagai leluhur spiritual atau karuhun dan pelindung tanah Pasundan. Petilasan-petilasan yang tersebar di Jawa Barat seperti di Pajajaran, Sancang atau Gunung Salak menjadi tempat ziarah untuk memohon berkah, perlindungan atau menunjukkan spiritual. Harimau putih sebagai lambangnya sering dianggap sebagai penjaga gaib yang masih hadir di alam Sunda. Secara sejarah, Prabu Siliwangi mewakili masa kejayaan Pajajaran sebelum masuknya pengaruh Islam di kolonialisme. Namun dalam tradisi lisan, ia lebih dari sekedar raja. Ia adalah tokoh mitologis yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan, keberanian, dan keselarasan dengan alam. Kisahnya terus hidup dalam cerita rakyat, pantun, dan upacara adat Sunda. Petilasan Prabu Siliwangi. Jumlah pasti petilasan Prabu Siliwangi tidak dapat dipastikan secara pasti karena sumber-sumber sejarah dan tradisi lisan Sunda seringkali berbeda-beda dalam mendokumentasikan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai petilasan. Namun, berdasarkan informasi dari tradisi lisan, naskah-naskah seperti cerita parahyangan, dan juga laporan dari situs wisata serta budaya di Jawa Barat, terdapat puluhan bahkan ratusan petilasan yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Tersebar terutama di wilayah Jawa Barat seperti Majalengka, Garut, Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan Bandung. Berikut adalah beberapa petilasan terkenal yang sering kita dengar di Jawa Barat. Petilasan yang pertama, Goa Kutamane, Sukabumi. Goa Kutamane adalah sebuah situs wisata religi dan sejarah yang terletak di Kampung Babakan, Ciburial, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Goa ini dikenal sebagai salah satu petilasan Prabu Siliwangi, raja legendaris kerajaan Pajajaran. Sering pula dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah, spiritual, dan mistis dalam budaya Sunda. Kutamane adalah salah satu tradisi lisan masyarakat Sunda yang dimana merupakan tempat peristirahatan atau persembunyian Prabu Siliwangi saat dikejar oleh musuh. Termasuk dalam legenda ketika anaknya Raden Kian Santang yang telah memeluk Islam mengajak ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Prabu Siliwangi juga sempat tilem ataupun mokse secara gaib di goa ini. Goa ini dianggap sebagai salah satu pusat keramaian pada masa kerajaan Pajajaran bersama dengan kawasan Kutawesi. Setelah Prabu Siliwangi wafat, goa ini menjadi tempat perlindungan masyarakat Kutawesi dari serangan Banten. Menurut cerita lokal, goa ini ditemukan oleh warga yang sedang berburu kelinci. Seekor kelinci lari masuk ke dalam lubang, dan saat digali, warga menemukan goa yang luas. Ada mitos bahwa goa ini terhubung dengan goa lain di Cirebon, Banten, dan Bogor. Meskipun ini belum terbukti secara ilmiah. Goa Kutamane memiliki luas sekitar 1,2 hektar dan terdiri dari 9 ruangan. Ada sumber yang menyebutkan hingga 10 ruangan, tetapi hanya 9 yang digunakan untuk ziarah atau meditasi. Ruangan-ruangan ini konon merupakan tempat beristirahatan keluarga Prabu Siliwangi. Di dalam goa terdapat sumber mata air jernih yang digunakan untuk ritual. Lantai goa licin karena kelembapan dan juga suasana yang gelap, hanya diterangi oleh obor ataupun lampu. Goa ini terletak di kaki Bukit Karang, jauh dari keramaian kota, memberikan nuansa tenang dan mistis. Di pintu masuk terdapat 2 patung macan sebagai simbol pengawal Prabu Siliwangi. Goa Kutamane dianggap sakral oleh masyarakat Sunda dan sering dikunjungi untuk tirakat atau meditasi spiritual atau ziarah untuk mencari berkah. Pengunjung datang dari berbagai daerah termasuk Bogor, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Bandung, Sumatera, hingga mancanegara seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Puncak kunjungan terjadi pada bulan Maulid dan malam Jumat Kliwon. Banyak peziarah datang untuk bersemedi dengan berbagai tujuan, seperti memohon kekayaan, jabatan, atau jodoh. Ada kepercayaan bahwa masuk dengan niat buruk bisa menyebabkan kesialan, sehingga pengunjung harus meminta izin kepada 9 juru kunci yang menjaga gua untuk keamanan. Menurut cerita lokal, ada penampakan makhluk gaib seperti harimau ataupun maung simbol Prabu Siliwangi atau siluman ular di sekitar goa. Goa Kutamane menarik karena kombinasi nilai sejarah, kaitannya dengan Prabu Siliwangi, nuansa mistis, dan keindahan alam sekitarnya yang asri dan sejuk. Selain peziarah,
Banyak juga wisatawan yang datang untuk menikmati panorama alam atau karena penasaran dengan legenda dan sejarahnya. Petilasan yang kedua, Sanghyang Tapak Gunung Mananggel, Cianjur. Sanghyang Tapak di Gunung Mananggel adalah situs bersejarah berupa jejak telapak kaki kiri yang terukir pada batu hitam berukuran sekitar 30 x 14 cm. Terletak di puncak Gunung Mananggel, Kampung Gunung Jantung, Desa Sukaratu, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Situs ini berada pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut dan dianggap memiliki nilai sejarah, budaya, dan mistis oleh masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan tentang Sanghyang Tapak dan kaitannya dengan Gunung Mananggel. Sanghyang Tapak adalah pahatan telapak kaki kiri yang terukir pada batu hitam, dikelilingi oleh susunan batu-batu lain yang tersusun rapi, menyerupai terasering atau struktur megalitik. Lokasinya tersembunyi di antara semak belukar, rerumputan, dan ranting, sehingga hampir tidak terlihat tanpa panduan. Situs ini bukan hanya batu dengan jejak kaki, tetapi juga mencakup susunan batu-batu lain yang dianggap sebagai penahan erosi atau bagian dari struktur pemujaan kuno. Salah satu batu di dekatnya disebut dengan batu Panggeureun, yaitu batu pemberhentian, menambah nilai arkeologi situs ini. Untuk mencapai Sanghyang Tapak, pengunjung harus mendaki Gunung Mananggel yang berjarak 30 km dari pusat kota Cianjur. Perjalanan dilakukan melalui jalur pendakian yang melewati panorama kota Cianjur, Gunung Gede, dan perkampungan lokal. Sebahagian budayawan dan sejarawan lokal menghubungkan Sanghyang Tapak dengan Prabu Siliwangi, raja legendaris kerajaan Pajajaran. Jejak ini dianggap sebagai salah satu petilasan Prabu Siliwangi yang konon singgah atau bertapa di Gunung Mananggel. Dalam tradisi Sunda, tapak kaki ini dianggap sebagai bagian dari jejak spiritualnya sebelum ia ngahyang atau moksa. Legenda lain menyebutkan bahwa jejak kaki ini milik seorang tokoh sakti yang menguji ilmu kanuragan dengan melompat dari satu gunung ke gunung yang lain. Bahkan, konon tapak kaki kanannya ada di Gunung Gelis, yaitu tetangga dari Gunung Mananggel. Selain itu, Gunung Mananggel, prasasti Sanghyang Tapak juga ditemukan di tempat lain, seperti di Sungai Cicatih Cibadak, Kampung Bantar Muncang, dan Kampung Pangcalikan di Sukabumi. Prasasti ini bertarikh 952 Saka atau 1030 Masehi, menyebutkan bahwa Sri Jaya Bupati, Raja Kerajaan Sunda, membuat tanda tapak di Sanghyang Tapak sebagai batas kawasan suci yang tidak boleh dilanggar, termasuk larangan menangkap ikan di sungai terdekat. Prasasti ini menegaskan nilai-nilai sakral di situs tersebut. Sanghyang Tapak dianggap sebagai situs keramat oleh masyarakat lokal. Banyak peziarah yang datang untuk bermeditasi, mencari berkah atau mengamalkan ilmu spiritual, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Gunung Mananggel memiliki aura mistis yang kuat. Beberapa pendapi melaporkan mendengar suara gamelan di puncak gunung, terutama menjelang maghrib, seperti yang terekam dalam video viral di TikTok pada tahun 2020. Ada juga cerita tentang penampakan genangan air besar yang dianggap jejak kaki raksasa atau penunggu gunung. Sanghyang Tapak dikaitkan dengan situs-situs megalitikum lain di Cianjur, seperti Gunung Padang dan Surya Kencana, yang juga memiliki nilai spiritual dan sejarah. Legenda menyebutkan bahwa telapak kaki ini mungkin terkait dengan tradisi pemujaan leluhur atau dewa dalam budaya Sunda kuno. Gunung Mananggel bukanlah gunung tinggi, sehingga cocok untuk pendaki pemula. Dari puncaknya, pengunjung dapat menikmati panorama kota Cianjur dan Gunung Gede. Namun, situs Sanghyang Tapak kurang terawat, dengan banyaknya semak belukar dan ranting yang menutupi batu-batu bersejarah. Beberapa pihak seperti tokoh lokal menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur harus memberikan perlindungan lebih pada situs ini sebagai warisan budaya, mengingat nilai sejarahnya yang sangat besar. Di Gunung Mananggel terdapat pula 7 curug air terjun di Kampung Pawati, Desa Mekarjaya, yang menambah daya tarik wisata alam di kawasan ini. Petilasan yang ketiga yang berada di Pura Jagatkarta, Bogor.
Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Sering disebut Pura Parahyangan Agung Jagatkarta adalah sebuah pura Hindu Nusantara yang terletak di kaki Gunung Salak, Desa Waruloa, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Pura ini memiliki pusat peribadahan umat Hindu terbesar Jawa Barat dan kedua terbesar di Indonesia setelah Pura Basakih di Bali. Selain sebagai tempat ibadah, pura ini juga menjadi destinasi wisata religi dan budaya yang populer karena keindahan arsitekturnya dan suasana sejuk di pegunungan pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Parahyangan Agung Jagatkarta berasal dari bahasa Sunda Sangsaketra. Parahyangan berarti tempat parahyang atau dewa dan juga leluhur suci. Agung bermakna besar atau mulia. Jagat berarti semesta dan karta berarti lahir atau tercipta. Secara keseluruhan, nama ini menunjuk pada alam dewata suci sampurna atau tempat suci untuk memuliakan Tuhan yang Maha Esa di alam semesta. Pura ini dibangun di lokasi yang diyakini sebagai petilasan Prabu Siliwangi, raja legendaris kerajaan Pajajaran. Menurut legenda, lokasi ini adalah tempat Prabu Siliwangi mencapai moksa atau menghilang secara gaib bersama prajuritnya yang konon berubah menjadi macan putih dan hitam. Sebelum pembangunan pura, sebuah candi sederhana dengan patung macan dibuat pada tahun 1993 untuk menghormati kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di Parahyangan. Menurut pemangku doa, Mangku Made Sutem, membangun pura berasal dari wangsit petunjuk spiritual Prabu Siliwangi pada tahun 1980-an yang diuji selama 10 tahun. Pembangunan dimulai pada tahun 1993 dengan Candi Siliwangi, menyerupai Candi Cangkuang di Garut, dan diresmikan pada tahun 1995. Pura disakralkan sebagai tempat suci melalui upacara ngenteg linggih pada tanggal 19 September 2005. Pembangunan memakan waktu sekitar 10 tahun dengan dana sekitar 15 miliar, hasil gotong royong umat Hindu Nusantara. Pura ini didirikan untuk menyediakan pura kahyangan jagat, pura di wilayah pegunungan, bagi umat Hindu di wilayah Jabodetabek, memungkinkan mereka melaksanakan ritual Hindu Dharma dengan lengkap. Pura ini juga menjadi tempat pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan leluhur Hyang dari Pakuan Pajajaran. Petilasan yang keempat, Leuweung Sancang Garut. Leuweung Sancang atau dikenal juga sebagai Hutan Sancang adalah sebuah cagar alam yang terletak di bagian selatan Kabupaten Garut, tepatnya Kecamatan Cibalong, Jawa Barat. Secara administratif, kawasan ini mencakup beberapa desa seperti Sancang, Sagara, Karya Mukti, dan Karya Sari, dan perbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Leuweung Sancang memiliki luas sekitar kurang lebih 2.313 hektar. Leuweung Sancang terdiri dari 3 jenis ekosistem utama, yaitu hutan dataran rendah, hutan mangrove, dan hutan pantai. Terdapat tumbuhan khas seperti pohon kaboa, yaitu pohon peninggalan yang terkait dengan Prabu Siliwangi. Hutan ini menjadi habitat bagi satwa langka seperti owa Jawa, lutung budeng, macan tutul, jalerang hitam, bokol kijang, rusa, dan berbagai jenis burung serta kelelawar. Namun, banteng Jawa yang pada tahun 1994 yang berpopulasi 96 ekor kini dinyatakan telah punah di kawasan ini. Terdapat pula padang lamun yang menjadi habitat ular laut, terumbu karang, dan mangrove seperti Avicennia alba, dan juga berperan penting dalam mencegah abrasi dan penyimpan karbon untuk mengurangi dampak pemanasan global. Leuweung Sancang yang memiliki pantai berpasir putih dan tebing curam yang eksotis, terutama di daerah seperti Pantai Cijeruk. Sungai-sungai seperti Cimerak, Cibaluk, dan Cipamingkis menambah pesona alamnya. Hutan ini masih relatif perawan dengan pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, menciptakan suasana lembab dan gelap yang menambah aura mistis. Leuweung Sancang dikenal sebagai petilasan utama Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Pajajaran yang ngahyang menghilang secara gaib atau mencapai moksa di hutan Sancang.
Menurut tradisi lisan Sunda, Prabu Siliwangi melarikan diri ke Leuweung Sancang untuk menghindari konflik dengan anaknya yaitu Raden Kian Santang yang mengajaknya masuk Islam, yaitu untuk menghindari konflik dengan Prabu Siliwangi dan pengikutnya yang berubah menjadi macan putih atau maung bodas. Untuk sahabat ataupun baraya yang ingin mengetahui sejarah lengkap secara langsung Leuweung Sancang, karena sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan hadirin semuanya bisa klik link yang di atas. Petilasan yang kelima yaitu Gua Naga Cisolok Pelabuhan Ratu. Gua Naga de Cisolok Pelabuhan Ratu adalah sebuah situs wisata alam dan religi yang terletak di Desa Wangunreja, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sekitar 15 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu. Gua ini dikenal sebagai petilasan Prabu Siliwangi, raja legendaris kerajaan Pajajaran yang memiliki nilai sejarah, budaya, serta mistis dalam tradisi masyarakat Sunda. Gua Naga terletak di tepi sungai Cikacang dekat dengan pemandian air panas Cisolok yang terkenal dengan sumber air panasnya yang bebas belerang. Gua ini mudah dijangkau dari Pelabuhan Ratu melalui jalur Cisolok dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota. Jarak menuju gua relatif baik, dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4, meskipun beberapa bagian mungkin berbatu atau menanjak. Gua Naga adalah gua alami dengan lorong-lorong sempit, stalagmit dan stalagbit yang terbentuk secara alami. Di dalamnya terdapat aliran air dari sungai Cikacang yang mengalir melalui gua, menciptakan suasana sejuk dan lembab. Gua ini tidak terlalu luas tetapi memiliki kedalaman yang cukup untuk dijelajahi dengan hati-hati. Pengunjung disarankan membawa penerangan ataupun senter dan alas kaki anti selip karena lantai gua yang sangat licin. Beberapa sumber lokal menyebutkan bahwa gua ini dinamakan demikian karena bentuk stalagmit dan stalagbitnya tertentu menyerupai naga atau karena cerita mistis tentang naga sebagai penjaga gua. Menurut tradisi lisan masyarakat Sunda, Gua Naga adalah salah satu tempat yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Gua ini menjadi tempat singgah atau terutama saat menghindari konflik dengan anaknya Raden Kian Santang yang mengajaknya masuk Islam. Sebagian cerita menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggalkan jejak spiritualnya di gua ini sebelum akhirnya ngahyang menghilang secara gaib di tempat lain seperti di Leuweung Sancang. Gua Naga dianggap kerabat oleh masyarakat lokal. Banyak peziarah datang pula untuk melakukan tirakat atau meditasi spiritual dan juga berdoa dan mencari berkah, kedamaian atau wawasan spiritual. Ada juga kepercayaan bahwa gua ini dijaga oleh makhluk gaib, termasuk sosok naga ataupun roh leluhur yang terkait dengan Prabu Siliwangi. Pengunjung disarankan untuk menjaga sikap hormat, tidak berbicara sembarangan dan meminta izin kepada juru kunci sebelum masuk. Banyak yang datang pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon untuk melakukan doa atau ziarah. Seperti banyak di situs wisata di Sukabumi, Gua Naga kurang mendapat perhatian dari pemerintah untuk pemeliharaan, sehingga kebersihan dan infrastruktur mungkin terbatas. Pengunjung pula diharuskan menjaga kebersihan agar ekosistem gua tetap terjaga. Petilasan yang keenam, Situs Kuta Tanggehan, Cianjur Puncak. Situs Kuta Tanggehan adalah situs purbakala yang terletak di Dusun Cidaweng, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Situs ini mulai mendapat perhatian sebagai peninggalan sejarah yang diduga berasal dari zaman prasejarah atau terkait dengan kerajaan Kuta Tanggehan Kumeningwangi yang dianggap sebagai cikal bakal kerajaan Pajajaran atau yang disebut dengan Kerajaan Pajajaran Tengah. Situs Kuta Tanggehan berada di kawasan perbukitan yang asri dekat dengan perbatasan Cianjur Bogor, tidak jauh dari Talaga Warna dan Kampung 17, yang dikenal sebagai tempat ziarah karena adanya makam 17 yang dianggap keramat. Situs ini terletak di lahan memiliki perhutani dan bekas hak guna usaha, dikelilingi pula oleh kebun warga, hutan lebat dan kabut tebal di pagi hari. Berdasarkan penelitian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cianjur, situs ini memiliki beberapa peninggalan penting termasuk batu berbentuk tugu kujang, simbol khas budaya Sunda, benteng batu dengan sepasang telapak kaki terukir, batu kursi peristirahatan yang dianggap sebagai tempat singgah tokoh penting, cawan kecil dengan ukiran khas yang mengeluarkan wewangian, 7 sumur dan 9 air terjun yang dianggap sebagai titik nol Sungai Ciliwung, menjadikan situs ini kaya akan sumber air sebagai sumber kehidupan.
Area pemakaman kuno dengan luas bervariasi. Lokasi pertama 5 hektar, kedua 3 hektar, dan yang ketiga 9 hektar. Situs ini resmi dilaporkan pada tahun 2017 oleh tim arkeologi, tetapi baru mendapat perhatian serius pada Juni 2025 setelah arahan Gubernur Jawa Barat. Dispub Dar Cianjur telah melakukan survei lapangan, dan jika hasil kajian membuktikan kelayakan situs ini akan ditetapkan sebagai cagar budaya yang melalui SK resmi. Situs ini dikaitkan dengan kerajaan Kutatangehan Kumuningwangi yang disebut sebagai pendahulu kerajaan Pajajaran. Meskipun belum ada bukti arkeologi pasti yang menghubungkan situs ini langsung dengan Prabu Siliwangi, lokasi ini sering dikaitkan dengan petilasan karena nilai spiritualnya. Makam 17 di dekat situs dianggap keramat dan sering diziarahi, mirip dengan petilasan lain seperti Sang Hyang Tapak. Kehadiran telapak kaki terukir juga memperkuat dugaan kaitan dengan Prabu Siliwangi. Petilasan yang ke-7, Situs Galunggung Walahir Tasikmalaya, adalah komplek pemakaman kuno seluas sekitar 2 hektar yang terletak di Kampung Pangkalan, Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Situs ini berada di perbukitan kaki Gunung Galunggung atau Tutugan yang dikelilingi pepohonan besar dengan rimbun dan berusia ratusan tahun, menciptakan suasana sejuk dan mistis. Dianggap sebagai situs sejarah para leluhur kerajaan Galunggung. Situs ini memiliki nilai-nilai spiritual dan budaya yang tinggi, sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah termasuk Jakarta, Bandung, Cianjur, Surabaya, dan Medan. Situs makam Walahir terletak di kaki Gunung Galunggung, dekat dengan situs lain seperti Geger Hanjuang yang didirikan sebelum 1111 Masehi berdasarkan prasasti Geger Hanjuang, dan budaya Batu Mahpar yang merupakan tempat ritual pada masa kerajaan Galunggung. Komplek ini berada di kawasan perbukitan dengan jalur menanjak dari Singaparna, ditandai dengan gapura masuk dan suasana hening yang dikelilingi hutan dan kebun. Sekitar 100 makam dan juga 1777 makam telah ditemukan melalui pamugaran. Meskipun diperkirakan ada ribuan makam lain yang tertimbun akibat letusan Gunung Galunggung di masa lalu. 7 batu besar yang diyakini sebagai tempat musyawarah Prabu Siliwangi dengan para resi menjadi salah satu petilasan penting di situs ini yang disebut dengan situs Batu Satangtung. Batu berbentuk kujang, senjata tradisional Sunda yang konon berasal dari Gunung Padang, Cianjur, menambah nilai mistis di situs ini. Situs ini dikeramatkan oleh masyarakat lokal dan juga interlokal, dianggap sebagai kerajaan gaib yang menguasai kawasan Galunggung. Menurut juru kunci Ibu Dodo Qadariyah, makam-makam ini dianggap memiliki karomah, keberkahan spiritual sehingga sering diziarahi, terutama pada malam Jumat Kliwon untuk meditasi, berdoa, dan mencari berkah. Kerajaan Galunggung didirikan oleh Batari Hyang sebagai kerajaan bawahan kerajaan Galuh di Tatar Sunda. Kerajaan ini awalnya merupakan Kabuyutan Galunggung, pusat keilmuan dan keagamaan, dan mengajarkan Sang Hyang Siksakandana Ngaresian, ajaran yang masih digunakan pada masa Prabu Siliwangi di Pajajaran. Kerajaan ini bertahan hingga 6 raja berikutnya sebelum pengaruh Islam menguat, memindahkan pusat ke Pamijahan dengan sang tokoh keramat Syekh Abdul Muhi pada abad ke-17. Situs Walahir dianggap sebagai petilasan Prabu Siliwangi, khususnya melalui 7 batu Satangtung Lingga Buana yang diyakini sebagai tempat musyawarah sang raja dengan para resi. Menurut sesepuh lokal Suryatman, Galunggung adalah pusat keilmuan kabuyutan, tempat raja-raja Nusantara mempelajari ilmu spiritual dan pemerintahan. Kehadiran batu kujang dari Gunung Padang dan juga memperkuat hubungan dengan tradisi Sunda kuno yang terkait dengan Prabu Siliwangi. Makam-makam di Walahir juga menunjukkan orientasi utara selatan khas pemakaman Islam, menandakan masuknya budaya Islam ke Galunggung sebelum 1111 Masehi. Namun beberapa ahli spiritual dan juga beberapa ahli sejarah menduga bahwa gundukan batu awalnya adalah punden megalitik atau punden religi Sunda kuno yang kemudian diubah menjadi makam Islam setelah Islam berkembang. Situs Walahir adalah tujuan ziarah populer terutama bagi mereka yang mencari karomah leluhur. Pengunjung datang dari berbagai daerah termasuk paranormal dan peneliti sejarah untuk mempelajari jejak kerajaan Galunggung.
Situs ini juga dikunjungi pelajar untuk menggali sejarah dengan harapan menjadi bahan pembelajaran tentang semangat. Semangat leluhur dalam membangun tatanan kehidupan. Lokasinya yang dekat dengan Batu Mahpar, tempat ritual dan geger Hanjuang yang menambah nilai sejarah kawasan di daerah sini. Meskipun situs ini memiliki potensi besar, banyak makam yang masih tertimbun akibat letusan Gunung Galunggung. Upaya pamugaran oleh warga lokal dan sesepuh seperti Suryatman dan juga Ibu Dodoh terus dilakukan untuk membuka akses dan melestarikan situs ini. Demikianlah beberapa petilasan yang bisa saya jelaskan dan yang telah saya edukasi ke tempat tersebut. Semoga bisa menjadi bahan informatif yang akan menjadi informasi. Mohon maaf jika ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan. Adapun dalam segi metode dalam bersejarah pasti banyak versi. Mohon untuk menggunakan komentarnya yang bijaksana, dan barangkali hadirin sobat muslim yang punya rekomendasi ada beberapa cerita dan juga sejarah yang berbeda, silahkan Anda bisa komen di kolom komentar. Dari yang telah saya jelaskan, sejarah dan juga budaya kisah Prabu Siliwangi jauh dari kata sempurna, dan admin akhiri wallahu a'lamu bishawab. Sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan komen, dan tonton video ahli riwayat lainnya. Semoga bisa menjadi salah satu informasi yang bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Ba'da kalam qabla salam akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.